Awan mendung perjalanan ekonomi global sejak awal tahun mulai terlihat tebal. Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Saudara, badai perlambatan ekonomi Indonesia datang lebih cepat dari ramalan manapun. Daya beli yang selama ini menopang longsor sangat dalam. Gelombang PHK yang masih setengah jalan diperkirakan semakin membuat ekonomi terpuruk. Terkadang ada situasi yang membuat kita tidak bisa melakukan interaksi, dikarenakan hal-hal tertentu seperti bencana alam, wabah, atau sesuatu hal yang di luar kendali manusia lainnya. Hal ini juga berlaku pada para pekerja dan profesional. Jika menghadapi situasi ini, salah satunya adalah melakukan WFH atau work from home. Apa itu WFH atau work from home? Sesuai namanya, WFA adalah singkatan dari bekerja dari rumah atau bekerja di rumah. Singkatan ini sering digunakan jika pekerja melakukan pekerjaan jarak jauh dan komunikasi digital untuk memberitahu kolega bahwa seseorang bekerja dari rumah pada hari tertentu atau untuk periode sementara guna meminimalisir resiko pada kesehatan dan keselamatan individu terkait. Kemajuan teknologi juga telah membuat kemudahan bagi para pelaku kerja pada saat darurat dan tidak terkendali. Para pekerja bisa dengan mudah melakukan telekomunikasi dan pengelolaan data pada skala yang sangat luas. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini, penting sekali menjaga produktivitas saat kita di rumah aja. Di segmen pertama ini, saya akan memberikan beberapa informasi agar kita dapat tetap menjaga produktivitas saat di rumah aja. Yang pertama adalah membuat jadwal yang ingin dilakukan. Buatlah jadwal untuk bekerja dan taatilah jadwal tersebut. Misalnya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pastikan Anda sudah siap bekerja di waktu yang sudah Anda tetapkan, agar Anda bisa bekerja dengan nyaman. Yang kedua, beri jeda beristirahat sejenak selama 10-15 menit untuk mencari udara segar atau peregangan. Yang ketiga, menyiapkan ruangan khusus untuk Anda work from home. Siapkan satu ruangan khusus untuk Anda bekerja di rumah, agar terhindar dari aktivitas lain yang mengganggu Anda. Yang keempat, bersihkan meja kerja Anda. Atur meja dan berikan space yang cukup untuk menaruh laptop, mouse, atau catatan Anda. Gunakanlah kursi yang nyaman agar Anda betah duduk berlama-lama. Yang kelima, bangun pagi. Nah, ini yang paling penting dikarenakan Anda perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk bekerja supaya otak dan badan Anda lebih siap. Nah, pada 5 informasi tadi adalah tips untuk menjaga produktivitas Anda di rumah. Dan Anda mempunyai waktu lebih untuk berkumpul dan bermain bersama keluarga atau anak-anak Anda. Sekian informasi yang bisa saya berikan di segmen ini. Bangun lebih pagi membuat kamu tidur lebih awal dan lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal lainnya sehingga mengurangi stres. Tubuh kita terdiri dari 60% air. Sehingga kurangnya minum air akan menyebabkan banyak gangguan dan penyakit. Kamu harus minum 8 gelas per hari. Jika susah, boleh memakai botol air atau jadikan infused water.
Kalau mau lebih seru lagi, kamu bisa memakai aplikasi untuk mengingatkan kamu minum air. Jadi, gak ada alasan ya untuk skip minum air. Olahraga pagi lebih fresh daripada sore hari karena udara pagi yang sejuk, matahari yang bagus untuk kulit, dan peredaran darah juga lebih lancar. Dengan bangun pagi, olahraga pagi tidak akan membuat kamu stres. Dan kamu masih ada banyak waktu untuk melakukan hal lainnya. Makanan adalah hal yang penting dalam rutinitas yang sehat. Perbanyak makan serat dan yang segar, serta kurangi gorengan dan junk food. Perbanyak makan buah-buahan sebagai snack alami dan sehat. Perubahan ini tidak bisa dilakukan secara langsung, sehingga perlahan-lahan adalah cara yang aman buat kamu. Studi mengatakan salah satu faktor diabetes dan sakit jantung dikarenakan kurangnya tidur. Saat kita tidur, tubuh akan cenderung lebih lesu dan membutuhkan tenaga ekstra untuk tetap terbangun. Disitulah banyak orang lebih suka memakan makanan yang manis dan berkarbohidrat yang menjadi salah satu sumber penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Tidur 8 jam membantu otot rileks dan organ tubuh kita lainnya untuk istirahat. Hai semua, berhubung sebagian besar orang lagi pada stuck di rumah, hari ini aku mau ngasih tahu 15 hal produktif yang bisa kalian lakukan di rumah. Nggak semua orang itu introvert yang emang udah terbiasa ngabisin waktu sendirian di rumah. Jadi semoga video ini bisa ngasih kalian ide tentang gimana caranya menggunakan waktu luang kalian secara produktif biar waktu kalian nggak terbuang sia-sia cuma buat main HP dan game seharian. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita bersih-bersih rumah dulu, karena lebih enak beraktivitas kalau ruangannya udah rapi dan bersih. Rumahku nggak pakai pembantu, jadi dari kecil udah terbiasa beres-beres rumah. Biasanya pas cuci piring, aku juga suka bersihin noda-noda bandel di cangkir dan gelas pakai baking soda biar jadi kinclong. Wow, terlihat seperti baru! Belakangan ini, untuk jaga-jaga biar nggak kena virus, aku suka bersihin gagang pintu pakai disinfektan. Biasanya yang aku bersihin gagang pintu masuk aja sih, soalnya itu yang kita pegang sebelum kita cuci tangan dalam rumah. Tapi kadang-kadang pintu yang lain juga suka aku bersihin buat jaga-jaga aja. Walaupun kita tiap hari mendem di rumah, kita harus tetap aktif biar badan kita tetap sehat dan gak membulat. Aku biasanya olahraga di kamar ngikutin video-video fitness yang ada di YouTube. Pilih aja olahraga yang sesuai sama kapasitas dan kebutuhan badan kalian. Yang penting kita tetap gerak dan berkeringat biar stamina badan meningkat dan kita makin sehat setiap harinya. Daripada nganggur di rumah, kalian bisa coba masak atau bikin kue. Aku suka bikin kue di rumah bareng mamaku yang simpel-simpel aja kayak kue brownies atau kue marmer. Aku pakai bahan-bahan yang udah ada di rumah. Cara bikinnya gampang dan gak makan banyak waktu, tapi tetap aja puas karena bisa makan kue buatan sendiri. Gak harus buat kue juga sih, kalian bisa coba masak-masakan yang lain yang gak butuh banyak bahan. Karena makin kesini kan bahan semakin susah dicari ya. Aku bisa bikin kue karena emang punya bahannya di rumah. Cari aja resep-resep simple di YouTube, biasanya resep Jepang atau Korea tuh isinya gampang-gampang. Beresin file-file di komputer atau handphone kalian. Hapus-hapusin aja file yang udah nggak perlu biar nggak ngabisin memori. Terus kategorin file kalian dalam folder yang rapi biar gampang dicari nantinya. Jangan lupa juga backup data ke hard disk mumpung ada waktu karena biasanya makan waktu lama. Bersihin email inbox. Buang aja email yang nggak perlu dan unsubscribe dari newsletter yang nggak penting. Kelihatannya sih hal yang simple ya, tapi sebenarnya buat unsubscribe ke berbagai website cukup makan banyak waktu.
Tulis daftar hal yang pengen kalian capai. Gak usah pedulin susah dicapai atau enggak, yang penting ditulis aja biar memotivasi kalian buat kerja keras dan tetap fokus pada tujuan kalian. Bisa juga kalian ubah daftar goals kalian jadi vision board biar makin gampang divisualisasikan. Buat daftar mood booster yang isinya hal-hal yang kalian suka dan bikin kalian senang. Jadi tiap kalian merasa jenuh atau down, kalian bisa buka daftar ini dan memutar mood switch kalian biar kalian jadi happy lagi. Kalau mau, bisa juga kalian print dalam bentuk gambar karena lebih enak kan lihat gambar dibanding tulisan. Gambar atau tulis suatu karya. Kalau kalian suka gambar tapi jarang ada kesempatan buat gambar, ini saat yang tepat untuk ngejalanin hobi kalian. Gambar itu bahkan bisa dimasukin dalam portfolio kalau misalnya itu berhubungan dengan jurusan atau pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian lebih suka nulis, kalian bisa coba nulis cerita, puisi, jurnal, atau bahkan fanfic. Nggak perlu dipublish kok kalau kalian nggak mau, tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa coba publish karya-karya kalian di berbagai website buat dapet feedback dari orang-orang. Siapa tahu kalian bisa ketemu teman-teman online baru dari website itu. Soalnya dulu aku punya banyak teman online gara-gara aku suka nulis fanfic Yu Yu Hakusho sama Naruto. Terus bahasa Inggrisku juga jadi terlatih gara-gara aku nulis fanficnya dalam bahasa Inggris. Biarpun orang-orang berpikir itu cringe, tapi ternyata bermanfaat bukan? Pelajari hal baru dan tambahin skill kalian. Zaman sekarang gampang banget kalau mau pelajarin hal baru, tinggal buka YouTube atau googling aja. Kita bisa belajar gambar, motion graphic, editing, programming, main alat musik, pokoknya semuanya ada deh. Ningkatin skill jangan cuma di The Sims aja, tapi di dunia nyata juga. Pelajari bahasa baru. Dulu aku sempat les Itali beberapa tahun tapi berhenti gara-gara sibuk. Sekarang berhubung ada banyak waktu, aku bisa lanjut belajar Itali lagi. Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa ketemu Valentino Rossi, jadi bisa ngobrol pakai bahasa Itali biar cepat akrab. Buat yang nggak bisa bahasa Inggris, aku saranin belajar mulai dari sekarang karena bahasa Inggris itu penting banget. Apalagi kalau kerja nanti. Seenggaknya kita harus bisa 2 bahasa, jangan cuma bahasa ibu aja. Jangan takut dihujat netizen kalau kalian mencoba ngomong atau nulis pakai bahasa Inggris. Karena biasanya yang ngehujat itu sebenarnya nggak ngerti bahasanya dan nggak mau belajar. Kalau yang beneran bisa sih pasti nggak bakal ngehujat orang yang lagi berusaha belajar, ya nggak guys? Bikin sesi karaoke di rumah. Nyanyi itu berguna buat ngurangin stres. Biarin aja kalau suara kalian sumbang, nggak lagi audisi ini kan. Tapi jangan nyanyi tengah malam ya, kasihan tetangga ntar. Tonton video motivasi. Aku sering banget nonton video-video Jordan Peterson karena selalu ada pelajaran yang bisa aku ambil dari dia. Biasanya aku suka catat poin-poin penting dari pembicaraan dia biar nantinya aku bisa share ke teman-teman aku atau keluargaku. Baca buku. Kalau misalnya kalian gak suka baca, coba dengerin audiobooks aja. Aku pribadi sih gak pernah nyobain ya, karena aku lebih suka baca dibanding dengerin buku. Aku biasanya suka baca buku pengembangan diri, biar sekalian belajar dan refleksi diri juga. Tapi kalian bebas kok pilih buku apa aja yang kalian suka. Main alat musik atau belajar main alat musik. Aku biasanya main piano atau klarinet. Coba belajar mainin lagu baru aja biar kalian bisa pamer ke teman-teman nantinya. Oke deh, jadi itu aja video dari aku hari ini. Semoga kalian suka nontonnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah! Tak dapat dipungkiri, pandemi virus corona COVID-19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan hampir semua manusia di kolong langit. Pergerakan manusia dibatasi agar penyebaran virus tidak meluas. Alhasil, laju perekonomian melambat dan membuat sejumlah sektor usaha terpuruk. Berangkat dari pelik itu, sekelompok remaja yang menjuluki diri mereka dengan Bunaken tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat di masa pandemi ini. Mereka bergerak mengumpulkan donasi lewat Instagram mereka @bnkn_2k15. Mereka menyusuri setiap sudut kota Samarinda untuk membagikan donasi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan di masa pandemi ini. Tidak hanya mereka, banyak pula masyarakat Indonesia termasuk beberapa influencer yang tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan galang dana untuk pandemi ini. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir ya, dan keadaan ekonomi lekas membaik. Amin. Yuk pemirsa manfaat, sekarang ada liputan dari BNKN 2K15. Semoga gerakan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Iza.
sedikit menceritakan tentang kegiatan kita kemarin. Itu adalah kegiatan sosial kami lakukan dari grup kami, Gunaken namanya. Itu adalah grup yang kami ciptakan pada saat dulu masih di bangku sekolah. Jadi itu hanya salah satu inisiasi dari teman-teman, karena dari adanya pandemi ini kita tergugah dan ingin melakukan sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Awal dana yang pasti dari kami dulu, dari anggota, kemudian kami membuka donasi buat yang lain yang mau membantu untuk menambah, hingga sampai sekarang masih kita buka donasi. Terus dari hasil setelah kita dapat dari donasi tersebut, jadi uangnya itu kita berikan untuk beberapa sembako. Dari beberapa sembako itu kita jadikan satu paket, dan rencananya kita akan bagikan ke orang yang lebih membutuhkan, tapi yang lebih tepatnya itu orang tua atau ibu yang sudah di